Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya di rumah. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 5 subtema 4. Kali ini kita ke pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 174, pembelajaran yang keempat. Materi yang akan kita pelajari: yang pertama, menyampaikan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, menceritakan isi bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim. Yang ketiga, memperagakan kombinasi gerak, tolakan, melompat, dan mendarat. Ayo membaca teks tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Dibaca dulu bacaannya sampai halaman 175. Ada lagi yaitu bacaannya cuaca, musim, dan iklim. Dibaca juga ya sampai halaman 176. Nah, dibaca ya halaman 176. Setelah membaca, ayah mencari tahu informasi tentang cuaca, iklim, dan musim ya. Carilah bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim. Kemudian dirangkum ya. Rangkum bacaan yang pertama sampai rangkuman bacaan kedua halaman 177 ya. Yang rangkuman bacaan ketiganya nggak usah. Setelah itu buatlah simpulan tentang perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Di bawahnya aja di situ ya. Halaman 178 yang atas nggak usah ya. Dilanjut, ayo menambah wawasan mengenal BMKG. Apakah kamu tahu kepanjangan BMKG? BMKG singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga yang khusus mengamati cuaca. BMKG bertugas mencatat dan mengamati aktivitas udara yang meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta awan. BMKG berpusat di Jakarta dan memiliki stasiun-stasiun pemantau cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Situ ada gambar kantor pusatnya. Halaman 179, ayo mencari tahu, menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman. Itu nggak usah ya karena sudah pernah pada pembelajaran yang sebelumnya. Lalu ayah mencoba memperagakan gerak tolakan, melompat, dan mendarat ya. Dibaca bacaannya di situ ya. Halaman 179. Tahukah kamu salah satu gerakan dalam senam lantai adalah lompat harimau atau juga disebut tiger sprong. Lompat atau loncat harimau tiger sprong adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang. Diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan diakhiri dengan sikap jongkok. Halaman 180. Nah, di situ ada gerak melompat harimau. Yang pertama sikap awalan ya, berdiri untuk mengambil ancang-ancang. Jarak sikap awal disesuaikan dengan langkah terakhir, lalu berlari cepat menuju tempat tolakan. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah beralih sampai papan tolakan, lakukan gerak tolakan dengan menumpu pada salah satu kaki. Badan terangkat ke atas atau meloncat melewati penanda yang sudah disediakan. Setelah melewati penanda, kedua tangan siap di depan untuk menapak pada matras dengan membongkokkan badan. Pada saat menapak, tengkuk dan punggung menyentuh matras yang dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan sampai 2 atau 3 kali. Yang ketiga, tekuk kepala hingga menunduk, punggung dibulatkan sehingga mengguling ke depan. Akhiri dengan posisi jongkok, dua kaki menapak dengan sempurna, kedua tangan lurus ke depan. Ya, di situ ada gambar-gambarnya, bisa dipelajari ya. Dan dipraktekkan. Halaman 181, ayah menambah wawasan. Dalam lompat harimau ada 3 gerakan utama, yaitu tolakan, melompat, dan mendarat. Tolakan dilakukan ketika berada di tempat papan tolakan. Tolakan dilakukan dengan cara menginjak penanda dengan satu kaki, kemudian mendorong badan ke atas. Yang kedua, melompat dilakukan setelah melakukan tolakan. Ketika badan terdorong ke atas, lalu meloncat melewati penanda menuju matras. Yang ketiga, mendarat adalah tahapan setelah meloncat. Mendarat dilakukan dengan mengguling ke depan dan diakhiri dengan posisi jongkok. Dua kaki menapak sempurna, kedua tangan lurus ke depan. Ya, di situ ada gambarnya juga ya. Halaman 182, peralatan yang digunakan untuk melakukan lompat harimau adalah yang pertama papan penanda untuk tingkat anak-anak. Penanda sebaiknya tidak terlalu tinggi. Penanda harus dapat dijangkau atau dilompati oleh anak-anak. Yang kedua, matras ya. Di situ ada gambarnya. Kamu bisa mempraktekannya di rumah ya.
Untuk kegiatan bersama orang tua tidak usah ya, bisa tanya jawab saja bersama orang tua. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.